Dalam era kehidupan modern, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, dinamika hubungan sosial perlu mempertahankan dan menjalin konektivitas antar manusia demi terjadinya hubungan yang baik. Dengan memberikan penghargaan dan perhatian menjadi salah satu bentuk menjalin konektivitas emosional dan simbolik. Tentunya selain daripada kita bersilaturahmi secara langsung bertatap muka. Penghargaan bisa sebagai bentuk apresiasi yang dapat memberikan dampak positif dan tentunya meninggalkan kesan terhadap hubungan kedua belah pihak dalam dunia ranah personal maupun profesional. Jadi di sini kami melihat peluang bahwa manusia zaman sekarang dengan segala kesibukannya, belum lagi dengan lingkungan keadaan kota yang sangat macet, akan menjadi sebuah kesulitan untuk merangkai hadiah, mengemasnya bahkan harus mengirimnya. Maka dari itu, Giftelier hadir untuk membantu customer dalam memberikan gift kepada rekanan bisnis maupun orang tercinta. Jadi Giftelier ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di industri gifting dengan konsep utama sebagai custom gift shop. Di sini Giftelier hadir menawarkan layanan yang berbeda, yaitu personalifikasi di dalamnya yang memungkinkan pelanggan akan menyampaikan pesan secara lebih mendalam, lebih personal, dan tentunya lebih menyentuh. Giftelier berposisi sebagai fasilitator dalam membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan antar individu. Di sini berarti Giftelier juga dapat membantu konektivitas yang baik antar sesama dengan menyesuaikan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Lanjut kepada peningkatan brand awareness-nya, di sini kita ingin mencapai target dengan memanfaatkan tentunya sosial media yang paling banyak digunakan saat ini yaitu Instagram, bisa divisit di @giftelierid, serta kita berencana ekspansi pasar lokal di wilayah Jabodetabek, yang sekarang toko fisik kami berada di Bekasi. Giftelier menargetkan bisnis yang berkelanjutan melalui platform digital dan kolaborasi dengan perusahaan serta event-event organizer. Tujuan bisnis Giftelier adalah untuk menjadi solusi masyarakat, baik itu level individu ataupun korporasi, dalam menyampaikan bentuk apresiasi mereka kepada pihak lain dengan pendekatan emosional melalui personalisasi dan kustomisasi. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konektivitas sosial di dalam kehidupan mereka sehari-hari, serta pastinya untuk membangun sebuah bisnis yang sustainable, yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan, yang terus berevolusi. Maka kami juga berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Visi kami adalah untuk menyebarkan pemahaman seluas-luasnya tentang pentingnya berkoneksi dengan para pihak yang memiliki andil dalam kehidupan kita. Misinya adalah menjadi fasilitator masyarakat dalam membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan antar pihak demi tercapainya konektivitas yang saling menguntungkan. Dari segi prospektus bisnis, industri gifting global diprediksi akan memiliki total addressable market sebesar 1,6 triliun US dollar pada tahun fiskal 2028 dengan compound annual growth rate-nya sekitar 8-10%. Spesifik pada pasar Indonesia, sektor industri ini masih didominasi oleh para pemain corporate gifting dan juga event merchandising. Ini menunjukkan ada sektor spesifik di dalam industri ini yang berdasarkan pendekatan emosional, yaitu personal gift yang masih minim pemainnya. Maka Giftelier berkomitmen untuk menjadi pionir dalam sektor spesifik tersebut dalam industri gifting di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan kerangka konseptual yang diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pickner dalam buku Business Model Generation yang bertujuan untuk membantu merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis secara menyeluruh. BMC menjadi alat yang sangat relevan bagi pelaku usaha termasuk bagi bisnis Giftelier, sebuah usaha yang bergerak di bidang penyediaan hampers dan kado custom untuk berbagai momen spesial.
Dalam kerangka BMC ada beberapa unsur. Yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan. Giftclear menargetkan segmen pelanggan yang memiliki kebutuhan akan pemberian hadiah yang unik, estetik, dan personal. Lalu yang kedua ada value proportion atau proporsi nilai. Nilai utama yang ditawarkan Giftclear adalah kemudahan dalam menyiapkan hadiah yang personal dan berkesan. Yang ketiga ada channels. Giftclear memanfaatkan saluran digital seperti media sosial, marketplace, dan website sebagai media utama dan promosi penjualan. Yang keempat ada customer relationship. Giftclear membangun hubungan yang dekat dan personal dengan pelanggan melalui interaksi. Yang kelima ada revenue atau aliran pendapatan. Pendapatan utama Giftclear berasal dari penjualan hampers atau paket hadiah custom. Yang keenam ada key resource atau sumber daya. Giftclear mengandalkan produk sumber daya kreatif atau desain produk, operasional, dan pelayanan digital. Lalu yang ketujuh ada key activities atau aktivitas utama Giftclear meliputi desain, produksi hampers, pemasaran digital, dan manajemen. Lalu yang kedelapan ada key partnerships atau kemitraan. Untuk menjalankan bisnis dengan efektif, Giftclear menjalin kemitraan dengan supplier barang, vendor kemasan, dan jasa kurir. Lalu yang terakhir yang ke-9 ada cost structure atau biaya struktur. Biaya utama dalam peroperasionalan Giftclear meliputi biaya bahan baku, hampers, pengemasan, dan gaji staf. Oke, selanjutnya ada customer segment. Customer segment ini adalah elemen pertama dalam BMC yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam siapa target pelanggan utama dari suatu bisnis. Customer segment tersendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada customer jobs, yang kedua ada customer gain, lalu yang terakhir ada customer pains. Secara spesifik, Giftclear mentargetkan kalangan pemuda di usia 20 tahunan yang baru memulai karir profesionalnya, hingga usia 30 tahunan dengan asumsi posisi profesional setara manajer tingkat menengah. Yang pertama, personal gift market. Ini untuk individu yang kasih hadiah ke orang terdekat seperti pasangan, teman, atau keluarga. Cocok buat ulang tahun, anniversary, kelulusan, atau hari raya. Nah, targetnya itu milenial dan Gen Z yang suka pengalaman personal dan emosional. Lalu yang kedua, professional gift market. Ini untuk kebutuhan kerja seperti HR, manager, atau staff yang mau kasih onboarding gift, atau juga farewell gift, atau hadiah penghargaan. Nah, yang ketiga, potential future segment. Ada 2, yaitu yang pertama, pasangan pernikahan untuk souvenir pernikahan yang unik dan juga berkesan. Yang kedua ini untuk UKM dan perusahaan menengah. Jadi buat corporate gift yang elegan tapi jumlahnya terbatas. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin dari bisnis model Canvas, yaitu value proposition dan channels yang terdapat pada Giftclear. Di mana Giftclear ini tuh menawarkan proporsi nilai berupa solusi pemberian hadiah yang personal, emosional, dan premium. Produk utama yang ditawarkan adalah custom gift box dengan berbagai pilihan kategori produk seperti alat-alat kantor, makanan, perawatan kecantikan, hingga barang-barang elektronik. Dan untuk menambah pengalaman pelanggan, Giftclear ini menyediakan layanan tambahan seperti personalisasi pesan teks video, layanan konsultasi pemilihan hadiah, serta pengemasan premium dan pengiriman profesional. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, Giftclear ini juga berperan sebagai pain reliever dengan menghadirkan layanan konsultasi personalisasi, kemudian menyediakan katalog tematik untuk menginspirasi, lalu fitur scan to see atau barcode video message, dan layanan all-in-one mulai dari pemilihan hingga pengiriman hadiah. Di sisi lain, Giftclear juga menjadi gain creator dengan menawarkan pengalaman gifting yang sangat personal, desain estetis dan premium, konektivitas emosional antara pemberi dan penerima, serta fleksibilitas dalam memilih kombinasi produk. Poin yang selanjutnya adalah saluran atau channels, di mana Giftclear ini tuh menerapkan strategi multi saluran untuk menjangkau dan melayani pelanggan secara fleksibel. Yang pertama itu ada direct channels. Direct ini tuh mengandalkan toko fisik di Bekasi sebagai showroom, kemudian website resmi giftclear.id untuk pemesanan online dan customisasi, lalu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk promosi visual, serta WhatsApp bisnis untuk konsultasi dan pelayanan yang lebih cepat. Lalu yang kedua itu indirect channels yang digunakan meliputi marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, serta pop-up store atau event booth di mall dan pameran komunitas untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada calon pelanggan. Selain itu, Giftclear ini juga memanfaatkan communication channel seperti email marketing untuk mengirimkan promo serta update produk, konten marketing melalui blog edukatif tentang budaya memberi, dan word of mouth yang diperkaya
diperkuat dengan program referral serta testimoni dari pelanggan, di mana semua saluran ini itu diintegrasikan dalam strategi omnichannel yang berfokus pada menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten, sehingga pelanggan dapat melihat produk di media sosial, berkonsultasi via WhatsApp, dan bertransaksi melalui website secara mulus. Dan pendekatan ini tentunya memastikan bahwa Giftelier tidak hanya menawarkan produk hadiah, tetapi juga membangun hubungan emosional yang bermakna antara pelanggan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Saya Naja izin menjelaskan sedikit mengenai customer relationship di Giftelier. Giftelier membangun hubungan pelanggan yang hangat, personal, dan emosional melalui 5 pendekatan utama. Yang pertama ada personal assistant. Pelanggan bisa konsultasi langsung via WhatsApp atau Instagram untuk memilih jenis gift atau desain yang mereka inginkan. Tersedia juga custom atau request sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua ada community building, aktif membangun komunitas di media sosial lewat konten interaktif dan testimoni, lalu rencana mengadakan workshop tematik untuk memperkuat keterlibatan dan edukasi kepada pelanggan. Yang ketiga ada automate service, website dengan sistem pemesanan otomatis dan kalkulasi harga secara real time. Selain itu juga ada sistem pengingat momen penting seperti ulang tahun sedang dikembangkan. Yang keempat ada long term relationship, loyalty program dengan sistem point dan reward eksklusif. Selain itu juga ada follow up pesanan dan pengumpulan feedback untuk meningkatkan layanan. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada co-creation. Artinya pelanggan diajak berkontribusi melalui cerita testimoni, polling design, dan request custom. Selain itu juga menciptakan rasa kepemilikan dan memperluas ide produk bersama pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang revenue streams Giftelier. Giftelier memiliki 2 sumber pendapatan utama. Yang pertama ada primary dan secondary revenue streams dengan strategi harga berbasis nilai emosional dan fleksibilitas layanan. Untuk yang pertama ada primary revenue streams, penjualan gift box mini, medium atau luxury dengan harga 85.000 sampai dengan 550.000 dan target pendapatan bulanan hingga lebih dari 60 juta. Ada juga biaya personalization dan add-on seperti kartu ucapan, custom barcode dan video, berkontribusi lebih dari 15% dari total order. Lalu yang terakhir ada custom gift box atau B2B untuk kebutuhan perusahaan menghasilkan pendapatan lebih dari 10-40 juta per bulan. Yang kedua ada secondary revenue streams, penjualan produk satwa seperti MAC, Lilian, dan lain-lain dengan kontribusi hingga 5 juta per bulan. Ada juga subscription box untuk personal atau corporate, potensi pendapatan sekitar 3-10 juta per bulan. Lalu yang terakhir ada workshop dan event experience dengan harga tiket 75.000 sampai dengan 200.000 dan target pendapatan event hingga 8 juta per bulan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada strategi penetapan harga. Yang pertama ada value based pricing, harga ditentukan berdasarkan nilai emosional, bukan hanya biaya. Yang kedua ada bundling, kombinasi produk dan personalisasi dengan harga yang lebih menarik dan pastinya akan mendapatkan diskon. Lalu yang ketiga ada seasonal pricing, penyesuaian harga untuk momen spesial dan promo musiman seperti graduation, ulang tahun, seperti itu. Baik, pada kesimpulan, Giftelier hadir sebagai solusi inovatif di industri gifting Indonesia yang tidak hanya menawarkan produk hadiah, tetapi juga pengalaman emosional melalui personalisasi. Mengusung filosofi Little Things Matter, Giftelier menekankan pentingnya hal kecil dalam membangun koneksi antar manusia baik secara personal maupun profesional. Melalui pendekatan yang humanis, bisnis ini mengidentifikasi kebutuhan pelanggan tidak hanya dalam bentuk produk, tetapi juga dalam bentuk penghargaan dan konektivitas emosional. Hal ini tercermin dari penerapan bisnis model kanvas yang terstruktur dan juga menyeluruh. Nah, Giftelier berhasil merancang proposisi nilai yang kuat dengan menggabungkan estetika, kenyamanan, dan kedalaman emosional melalui fitur-fitur seperti barcode video message dan gift box yang dapat dikustomisasi. Strategi kanal digital yang dimanfaatkan seperti Instagram, Tokopedia, WhatsApp bisnis, dan juga website memudahkan akses serta memperkuat brand presence di pasar urban. Lalu dari sisi relasi pelanggan, Giftelier mengembangkan hubungan berbasis empati, konsultatif, dan berbasis komunitas.
Strategi loyalitas seperti sistem poin, terus juga ada event workshop, serta keterlibatan pelanggan dalam proses kreasi produk, turut memperkuat engagement dan retensi pelanggan. Dalam hal revenue-nya, Giftelia membangun aliran pendapatan dari penjualan gift box, layanan personalisasi, proyek korporat, hingga potensi langganan berkala dan workshop tematik. Sumber daya utamanya terdiri dari tim kreatif, sistem digital, lokasi strategis, hingga narasi merek yang kuat. Kemitraan strategis dengan supplier lokal, jasa ekspedisi, desainer grafis, dan influencer memperkuat rantai nilai dan efisiensi operasional. Struktur biaya yang tersusun mencerminkan keseimbangan antara pengeluaran tetap dan variabel dengan strategi pricing yang menyesuaikan nilai emosional produk. Secara keseluruhan, Giftelia memiliki model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Kombinasi antara inovasi, empati, personalisasi, serta pemanfaatan teknologi menjadikan Giftelia ini sebagai pionir dalam pasar gifting berbasis nilai emosional di Indonesia, dengan manajemen yang tepat dan fokus pada pengembangan komunitas pelanggan. Giftelia memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai brand top of mind dalam industri gifting modern. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada insight yang bisa diambil. Terima kasih atas perhatiannya.